Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Rido Auliadani dengan NIM B1B1222031 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan, yakni mengenai distribusi pendapatan dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Langsung saja, adapun yang akan saya bahas yakni yang pertama ada redistribusi pendapatan pro dan kontra. Yang kedua, beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi. Ketiga, beberapa teknik redistribusi pendapatan. Dan yang keempat, pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja biaya sosial. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Distribusi pendapatan merupakan salah satu topik penting dan menarik untuk dibahas di dalam ilmu ekonomi. Distribusi pendapatan mengacu pada bagaimana pendapatan atau kekayaan ekonomi didistribusikan di antara warga atau penduduk suatu daerah. Distribusi pendapatan juga mencerminkan tingkat ketimpangan dan kesejahteraan sosial yang ada pada suatu masyarakat. Distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai distribusi pendapatan pada suatu wilayah yang geografis. Masuk ke pembahasan yang pertama ataupun materi yang pertama, yakni bagaimana redistribusi pendapatan pro dan kontra. Kita masuk ke dalam pro dulu, kelebihan redistribusi pendapatan. Hal ini membantu meratakan distribusi kekayaan atau pendapatan masyarakat. Mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian secara keseluruhan, bukan hanya pada beberapa individu saja. Bahkan mereka yang tidak bekerja atau tidak bisa bekerja pun dijamin punya cara untuk menghidupi dirinya sendiri agar bisa bertahan hidup. Hal ini dapat membantu menjembatani kesenjangan kekayaan di negara-negara dengan kesenjangan yang tinggi ketika konflik politik dan sosial muncul. Munculnya rezim populis dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dengan jangka yang panjang. Masuk ke kontra dalam redistribusi pendapatan. Sekalipun kelompok masyarakat kurang mampu mendapatkan lebih banyak akses terhadap dana, mereka masih kekurangan keterampilan, ambisi, dan hubungan yang diperlukan untuk bersaing dengan sukses dalam perekonomian. Pajak negara bagian dan kota cenderung bersifat regresif. Artinya individu dengan pendapatan lebih rendah pada akhirnya memberikan presentasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Karena masyarakat miskin harus membayar pajak yang lebih tinggi jika mereka bekerja, mereka kehilangan sebagian besar uang atau dana redistribusi mereka. Hal ini pada gilirannya menghukum mereka untuk tidak bekerja dan justru membuat mereka semakin bergantung pada dana yang diberikan. Masuk ke materi yang kedua, yakni beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi. Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar kelompok masyarakat. Menurut Todaro tahun 2009, bagian pendapatan yang diterima golongan penduduk berpendapatan tinggi jauh lebih besar. Di samping itu, diperkuat pula oleh laju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Proses ini telah menyebabkan yang kaya menjadi kaya, yang miskin semakin miskin. Pola pembagian pendapatan yang lebih merata lebih mampu berperan selaku indikator tingkat kemakmuran penduduk. Sebaliknya, pola pembagian pendapatan yang merata tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih tepat disebut pemerataan kemiskinan dibandingkan dengan pemerataan kemakmuran. Dengan demikian, baik faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun pembagian pendapatan yang semakin merata diperlukan sekali di dalam meningkatkan kemakmuran di dalam masyarakat. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi.
pada akhir proses pembangunan ataupun ketimpangan dan pendapatan menurun. Masuk yang ketiga, yakni beberapa teknik redistribusi pendapatan. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Contohnya meliputi BLT atau bantuan langsung tunjang dan BTB atau bantuan tunjang langsung atau PKH, program keluarga harapan, jaminan sosial, BOS atau bantuan operasional sosial, dan Jamkesmas atau program jaminan keberlanjutan masyarakat sosial. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, contohnya meliputi kredit usaha rakyat atau KUR. Pengembangan usaha atau industri kecil. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha atau industri kecil, bekerja sama dengan swasta lokal dan asing, menjalankan corporate social responsibility atau CCR. Program ini mempromosikan kerjasama entrepreneur dan pemerintah untuk menjalankan kebijakan CSR, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Program ini bertujuan untuk memastikan pelaku keadilan. Masih masuk dalam beberapa teknik redistribusi pendapatan. Adapun asuransi ataupun zakat, sedekah, dan kredit lunak. Redistribusi pendapatan melalui asuransi, zakat, sedekah merupakan cara untuk mendistribusi pendapatan kepada pengusaha kecil dan masyarakat. Dalam penerapan redistribusi pendapatan, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan mencari program yang paling sesuai untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat yang miskin. Yang keempat, pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja, biaya sosial. Redistribusi pendapatan merujuk pada proses di mana kekayaan atau pendapatan didistribusikan ulang dari individu atau kelompok tertentu ke individu atau kelompok lain di dalam masyarakat. Pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja dan biaya sosial dapat memiliki berbagai dampak. Insentif untuk bekerja. Ini adalah materi yang kedua, yakni tingkat redistribusi pendapatan yang tinggi dapat mengurangi insentif bagi individu untuk bekerja lebih keras atau mencari pekerjaan, karena mereka mungkin merasa bahwa pendapatan mereka akan didistribusikan kembali dengan cara yang tidak memotivasi mereka. Dan yang terakhir ada biaya sosial. Pembiayaan program sosial atau redistribusi pendapatan memerlukan dana untuk didistribusikan kembali, dan ini seringkali memerlukan biaya yang tinggi untuk pembiayaan program-program sosial ataupun pemerataan pendapatan. Baik, kesimpulannya yakni pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja dan biaya sosial sangat tergantung pada desain kebijakan redistribusi itu dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Upaya untuk menyeimbangkan keadilan sosial dengan insentif untuk produktivitas dan pertumbuhan ekonomi seringkali merupakan tantangan dalam perumusan kebijakan redistribusi yang efektif. Baik, segini dulu penjelasan yang dapat saya berikan karena materi kita sudah habis. Apabila banyak sekali kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam penulisan, saya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.